yang jauh ya, mendengar pembicaraan yang jauh, itu bisa didengar, melihat kejadian yang belum terjadi, melihat kejadian yang akan terjadi, tahu dia. Itu bukan ilmu sihir ya, tapi ilmu batin. Ilmu batin itu bukan harus, iya, bukan berarti harus kita bertapa, pakai kris, pakai ajimat, pakai kayak gimana. Enggak. Hanya kita bagaimana membesarkan kerohanian kita dengan tanjakan-tanjakan pemahaman tentang bagaimana mensucikan diri kita, tentang bagaimana membesarkan tentang rohani kita, pengetahuannya. Kayak gitu aja. Karena kalau kita mengatakan sedemikian berarti nabi kita memiliki sihir dong. Ya. Nabi kita itu tidak memiliki sihir, makanya hanya orang-orang kafir yang mengatakannya dia memiliki sihir sampai mampu beliau membela bulan itu. Iya, gitu. Karena saya katakan lagi, ya, karena saya katakan lagi Tuhan itu, Allah itu tidak seperti itu ya. Allah itu maha luar biasa dan maha bisa, maha perkasa. Makanya biar dia maha bisa, makanya biar diri ini maha bisa, maha perkasa, ya kita bagaimana dirinya ini kita berusaha untuk dikuasai oleh diri Tuhan tadi. Nah, cuma itu intinya sahabat beriman ya, cuma itu. Ya. Kalau kita istiqomah berarti tambah luas ya, Mbak. Iya, tambah luas ya, makanya pemahaman ini diturunkan ya bagaimana ya. Makanya kalau orang yang mengajar belajar itu seharusnya ikutin terus ya, karena itu tanjakan batin. Ya. Diikuti terus jalannya ya. Itu sebagai tanjakan batin. Karena apa? Ya, karena ada sebagian juga kita ini ya. Hanya kadang-kadang kita tidak mampu, macam saya mendengarkan pemahaman orang lain, ya. Kadang-kadang pemahaman yang disampaikan ini itu kayak macam basi, ya, basi yang kita dengar tuh basi. Kenapa? Bukan basi berarti bahasanya tidak, tapi tidak mampu memperteli tentang kebatilan di dalam diri kita itu. Makanya nggak nyambung gitu ya. Iya, nggak nyambung juga kayak macam seakan-akan tawar bagi diri kita. Itu nggak berpengaruh bagi diri saya. Itu basi ya. Nggak membawa semangat. Iya gitu, makanya bagaimana pemahaman ini harus betul-betul kita pahamkan kepada umat itu, kepada sahabat-sahabat itu, harus yang betul-betul artinya yang bisa memang dijalankan atau yang memang sudah dari Al-Quran itu sendiri. Kalau kita jadi kalau kita hanya memahamkan sebatas nur zat, lalu di mana kita akan mencapai ujungnya? Lalu di mana kita akan kembali pangkalnya? Kita hanya dibiarkan di tengah-tengah tentang pemahaman batin. Kita di posisi di tengah mau kemana nih? Kenapa? Karena yang dipahamkan tidak ada jalannya. Hanya dia menyebutkan tentang kalau batin itu nyawa, zat itu jasad. Cuma gitu doang. Tidak ada katanya bilang bertajalinya bagaimana, mendawamkan bagaimana, nggak ada. Cuma sebatas doang, seakan-akan mereka itu membawa kita di tengah-tengah gurun dan melepaskan di tengah gurun. Bingung kita di mana tuh? Kayak gitu, makanya kalau kita mendengarkan pemahaman, ya, kita harus tahu dulu tuh, ini yang dipahamkan yang mana, yang dibicarakan yang mana gitu, ya. Biar apa? Biar kita itu tidak sia-sia untuk mendengarkan, tidak membuang-buang waktu di situ. Ya, karena ada lebih waktu, ada lagi waktu yang lebih penting daripada itu, gitu. Maksud saya, ya bukan berarti saya mengatakan diri saya sudah tidak, ya. Tidak mengatakan bilang pemahaman saya ini yang lebih benar ya, bukan yang lebih benar, bukan yang paling benar, tapi benar. Bukan yang paling benar ya, tapi benar. Untuk apa? Untuk niat, untuk memang mewujudkan kita itu sama-sama ke sana. Ya, karena apa? Saya sambil membelajarkan, ya sambil saya juga mendorong diriku sendiri nih, belajar sampai ke sana tuh. Ya, saya akan terus ada pengulangan. Pokoknya pengulangan sebagai artinya sebagai pengingat bagi diri saya.
Makanya pemahaman ini tidak bisa kita memahamkan kepada orang lain itu dengan secara bla bla bla, bli bli bli, ya, blu blu blu, ya sudah, ya, tidak bisa. Makanya di TikTok ini saking marak-maraknya ya, mereka membahas tentang batin, mereka membahas tentang sir, mereka membahas tentang, tapi tidak ada tentang pembahasan bagaimana bertajalli, bagaimana cara mendawamkan. Nah, lalu di mana pembuktiannya? Iya. Nah, begitu ya sahabat beriman ya. Bukan saya tidak melarang untuk memasuki pemahaman orang lain, ya silakan. Tapi bagaimana kita harus melihat, gitu ya. Oh, ini ada jalan nih. Oh, berarti ada dia bukakan pintu nih untuk kita masuk untuk mengamalkan. Oh, cocok ini. Nah, gitu. Tapi kalau cuma tentang menerangkan malaikat ini, kita kan sudah, kalau kita ini kan artinya sudah dari awal ya, sudah dari awal tuh ya tentang hakikatnya. Ya, padahal hakikat di sini. Ya, ternyata hakikatnya sudah dikuasai di sini semua ya. Ternyata sudah berhakikat semua, makanya saya pelan-pelan kita rokohnya ya. Tarikohnya saya pelan-pelan ke tasawufnya, itu sudah masuk semua tuh. Ya, saya lihat dengan kondisi sahabat-sahabat beriman di sini. Ya, saya melihat ya, saya sudah merasakan oh ini udah bisa dilewati nih. Nah, makanya saya naikkan tingkatan. Iya, saya memandang di situ. Gimana? Ya. Ya, saya memandang. Ya, gitu. Makanya kadang-kadang orang yang salah paham, orang yang baru datang ya, yang baru datang, baru duduk ya. Nah, itu kadang-kadang saya mundur ke belakang ya, tapi tentunya orang yang sudah sampai ke sana artinya hanya bagaimana mereka diingatkan lagi gitu ya. Nah, bukan berarti harus kembali ke belakang dengan apa yang saya pahamkan, tapi saya memahamkan mungkin ada orang-orang yang baru duduk, baru menjalani ya. Nah, tentunya yang sudah paham sampai ke sana tidak usah lagi kita ke belakang, karena yang saya sudah sampaikan pasti sudah paham. Berarti dia tidak tergoyah lagi tuh, sudah di sana tuh. Makanya pemahaman ini sangat bagus kalau kita macam contohnya mendengar pemahaman orang lain ya. Ini dia pahamkan, tapi ini yang sudah dipahamkan. Nah, gitu ya. Nah, kita tidak bisa, kita seakan-akan tidak lagi terobsesi dengan apa yang dipahamkan, karena yang dipahamkan ini sudah apa yang saya pahamkan. Iya. Nah, gitu, sudah mengerti. Orang ini memahamkan, orang lain sudah memahamkan, kita sudah tahu duluan. Oh, ini yang dia bahas tuh, udah tahu dah. Ya, jadinya nggak bersuara sama aja ya. Iya, gitu ya. Ini siap di tempat saja dulu Mbak Yuni baru paham. Karena usia muda. Ini alhamdulillah Yunis meskipun muda, alhamdulillah. Teorinya sudah ada, prakteknya Allah nanti dia buktikan. Ini sudah praktek ini bunda, mahir. Makanya di sini saya sudah menempatkan bagaimana tentang amalannya ya, amaliannya, perbuatannya. Karena kita di sini sudah mantap ya, sudah paham ya sesungguhnya siapa itu Tuhan yang bernama Ilah. Karena kita di sini sudah paham ya, makanya saya sering mengulangi tentang perbuatan amalan, tentang sholat ya. Karena apa? Di sini tentunya kita sudah tahu wujud Tuhan itu, makanya yang itu yang diutamakan. Nah, lalu kita melangkah dalam bagaimana untuk pengertian sholat. Nah, ini nomor 2 ya. Barulah bertindak amalan-amalan yang lainnya tuh, mulai kita berbuat, mulai tumbuh. Kenapa? Kita sudah tahu potensi diri kita ya, sudah kenal Tuhan kita, jadi kita enak tuh ya. Udah nyambung kita di situ. Tinggal bagaimana? Tinggal kita hanya melengkapi dengan bagaimana? Harus kita merasakan, harus kita mengalami berhubungan tadi ya. Ini yang harus kita capai ya. Biar kita juga sama-sama merasakan, sama-sama mengalami. Yuni tuh tinggal pusing kayak gini kalau melihat orang di luar keluarga tuh kadang nggak benar, maksud bahwa kalau nggak enak gitu ya, itu kan perbuatan Allah gitu ya.
kadang itu ditepis gitu. Kalau keluarga sendiri kan sudah dipraktekkan setiap hari gitu, bahwa yang baik buruk itu afalnya dia gitu. Maksudnya bagaimana ini? Kalau tingkah lakunya itu, maksudnya kalau baik buruknya, kalau keluarga besar sudah mampu gitu, bahwa baik buruk itu perbuatannya gitu. Ya, Kalau orang lain masih belum, tapi kalau ingin mengeluarkan kata-kata yang nggak baik itu, alhamdulillah kembali lagi gitu dalam hati. oh iya, iya. Makanya sahabat beriman ya, ah, artinya itu kan artinya itu sudah kalau macam kita perbuatan baik, perbuatan buruk ya, perbuatan amal-amalan ya itu yang dikatakan amalannya ya, amalannya. Ah, amalannya, tapi karena kita di sini sudah tahu ya tentang Tuhan kita, amalan-amalan itu sudah menjadi ibadah ya. Jadi di situ zohir yang beribadah, Muhammad yang artinya zohir yang berbuat, batin yang rohani yang dipuji ya. Jadi perbuatan kita tuh amal ibadah, bukan cuma amal doang, amal ibadah. Jadi lengkap dia, jadi lengkap untuk dunia dan untuk akhirat. Sejalan dia. Ya. Iya, itu yang Yuni usahakan, bagaimana sama orang lain itu yang begitu. Oh iya, kalau sama orang lain itu sebenarnya, maksudnya Mbak Yuni memahamkan kepada mereka. Bukan, maksudnya tingkah lakunya gitu, perbuatannya gitu maksudnya ini. Oh, iya. Iya, kalau mereka hanya berbuat dan pandai, artinya pandai mengatakan itu buruk dan itu tidak buruk. Tapi kalau memang pandangan mereka itu sampai kepada Allah, itu juga artinya bagaimana pandangan mereka itu benar. Tapi kalau hanya mereka mengetahui tentang amalannya saja, ya tentunya juga tidak sampai kepada Allah. Makanya saya katakan tadi dalam Al-Quran ya, barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, kata Allah, yang tidak mempercaya dengan perjumpaanku, di surat Al-Kahfi, tidak akan kuterima amal-amal mereka. Bayangkan penegasan bagi Allah, berarti bagaimana kata Allah tadi? Ini satu harus artinya kayak seakan-akan Allah itu memarahi kita, ya, memerintahkan kita harus begitu katanya. Ya. Bayangkan langsung ditolak amalannya, amal ibadahnya tadi. Langsung ditolak. Kenapa? Karena kita hanya mengetahui tentang amalan saja, tapi tidak sampai kepada dia. Ya, perjumpaan ini yang harus sampai kepada dia, yang dikatakan perjumpaan itu sampai kepada dia. Ini yang harus kita sampai. Kalau sholat gitu ya, kadang kasihan. Iya. Ya, kalau sholat juga begitu, berpuasa juga begitu, semua begitu. Semua harus begitu. Karena apa? Karena kan memang begitu, karena kita ini manusia, ada batin, ada zohir. Jalannya berarti harus begitu. Jangan kita keluar dari syariat gitu ya. Kalau sholat ke masjid itu kan dia nggak paham imamnya, yang lainnya gitu, laki-laki yang lainnya gimana itu ya Kak Yuda? Kadang dalam hati gimana? Iya, itu tergantung dari mereka masing-masing ya. Makanya saya katakan lagi Mbak Yuni ya, hidayah itu hanya Allah yang beri ya. Walaupun dia berusaha senantiasa. Makanya dikatakan kadang-kadang orang itu kalau bukan rezeki kita ya bukan ya. Kalau memang bukan rezeki ya memang bukan rezeki. Kayak begitu juga hidayah ya. Walaupun sudah diterangkan di depannya, walaupun sudah diterangkan pemahaman kebenaran itu di hadapannya, kalau bukan dikehendaki, kalau Allah belum kehendaki ya belum. Iya. Allah akan belum memahamkan. Itu kalau sholat berjamaah ke masjid itu kan ya kan Yuni sendiri perempuannya gitu ya. Tapi mereka itu kan nggak paham itu, maksudnya gimana itu caranya Yuni niat dalam hati. Iya, makanya
seharusnya orang yang menjadi imam juga itu harus tahu makomnya ya, makom artinya yang duduk di depan tuh harus tahu, harus juga paham makom dirinya sendiri ya. Dan juga kita sebagai mukmin itu kita juga harus paham kedudukan kita sebagai mukmin ya, yang di depan itu adalah nurul Islam, artinya imam bagi zahir kita. Tapi sebagai imam sholat kita adalah diri kita sendiri atau diri dasar tadi ya. Begitupun juga imam diri kita itu, imam di depan tuh harus tahu juga begitu, harus paham juga imam dirinya tuh ya. Jadi harus satu nafas gitu ya, dikatakan satu nafas ya. Kalau dia nggak paham imam kita ini yang di depan dan dia nggak paham, lepas itu kita paham ya nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, kita nggak apa-apa ya. Jangan juga kita datang ke depan imam lalu kita memberi kamu harus begini, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, nggak apa-apa kita mencari diri kita sendiri, nggak apa-apa. Makanya saya katakan pemahaman yang saya sampaikan ya untuk diri kita masing-masing, bukan untuk diriku. Saya pahamkan ini bukan untuk diriku lalu kalian itu tidak pakai, lalu kalian itu saya larang jangan pakai. Tidak, makanya Al-Quran juga begitu bunyinya. Siapa yang membacakan itu juga yang dimaksud untuk dirinya. Bukan berarti yang dimaksud Al-Quran ini untuk kita membantah orang lain. Berarti apa yang kita baca untuk orang lain dong. Berarti yang kita baca dalam Al-Quran ini untuk orang lain dong, bukan untuk diri kita. Kayak gitu juga pemahaman, apa yang kita dengar untuk diri kita, jangan juga kita untuk orang lain gitu. Begitupun juga Al-Quran, makanya Al-Quran itu setiap dia membaca, janganlah kamu begini-begini. Itu untuk diri kita tuh. Ya ayyuhallazina amanu, sesungguhnya sholat itu wajib yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Itu untuk diri kita, berarti saya harus beriman dulu baru sholat. Kayak gitu. Ya, kalau yang belum mendapatkan ini ya nggak apa-apa gitu. Karena apa saya katakan tadi, hidayah itu Allah yang kehendaki. Ya, Masya Allah. Ya, makanya dikatakan ada kehendak Allah. Kehendak itu bagaimana kita senantiasa ya harus mengukuhkan, harus giat, pokoknya harus berusaha mencari ilmu. Harus senantiasa belajar menggapai ilmu Allah itu ya. Memang pada awalnya kita itu kayak kebingungan ya, karena apa? Selama ini kan kita berilmu disertai dengan akal ya, tentang doktrin ya, tentang ini ya. Itu dengan akal. Pas kita mendengarkan pemahaman yang tidak bisa ditempatkan dengan akal, kita langsung bingung. Ya, karena kita sudah terbiasa dengan akal ya. Kalau tidak masuk akal saya tidak mau imani, kalau nggak masuk akal nggak percaya saya. Ya, padahal sudah dikatakan sesungguhnya manusia itu ya lemah ya. Sesungguhnya manusia itu lemah, tidak ada daya dan upayanya. Masya Allah, makanya sahabat beriman ya, pengetahuan kebenaran itu ya, inilah yang dimaksud oleh Nabi, yang ditakuti oleh Nabi. Inilah yang ditakuti oleh Nabi. Sesungguhnya Islam itu akan datang dia dilihat secara asing ya, akan hadir secara asing ya, akan terlihat secara asing ya, asing sama orangnya, asing sama ilmunya. Tapi Nabi kita juga mengatakan beruntunglah orang-orang yang asing itu ya. Yang dikatakan asing itu ilmunya. Kalau Islamnya dari sono sudah ada, dari zaman nabinya sudah ada Islam ya. Yang dimaksud asing itu ilmunya. Kenapa? Nabi kita udah paham ya, semakin tergulingnya masa ke masa, dari zaman ke zaman, pasti kebenaran itu akan jauh ya, akan jauh, akan tenggelam. Sama halnya dari zaman dulu mungkin neraca ini atau satu candi ini ya, dulunya dia kelihatan, semakin lama semakin zaman ke zaman
tahun ke tahun, beribu-ribu tahun, ya candi ini langsung tertutup oleh tanah. Ya, itu candi, apalagi tentang kebenaran. Ya, tentang pengetahuan akan ini. Kenapa akan muncul pengetahuan baru pada eranya, pada zamannya? Kalau yang dikatakan asing itu bukan Islamnya, bukan agamanya. Agamanya itu ya tidak asing, dari zaman memang sudah ada. Yang dimaksud asing ini adalah ilmunya, karena sesuatu ilmu yang tertanam dahulu disingkapi kembali, sehingga orang-orang yang baru kaget. Ya. Ada juga yang menyalahkan. Karena apa? Mereka selama ini beragama dengan akalnya, ya, beragama dengan akalnya, beriman dengan akalnya, ya, percaya kepada Allah dengan akalnya, meyakini Allah dengan akalnya. Padahal akal itu tidak mampu dia kepada Tuhan, ya, akal itu tidak mampu kepada Tuhan, dia lebur. Karena apa? Dia tidak bersekutu, artinya dia tidak bersekutu, ya. Akal itu makhluk, Tuhan itu bukan makhluk. Makanya malaikat Jibril itu lebur dia. Ya, kenapa engkau berhenti ya Jibril, kata Nabi. Ya. Lalu Jibril mengatakan, astagfirullah ya Nabi, ya. Kalau aku melangkah satu kaki lagi, dia bilang, aku lebur ya Nabiku, mending aku tunggu di sini saja. Ya, kalau dia menghadap kepada Allah lebur. Karena apa? Nah, seperti yang saya katakan, kalau kita sudah melihat Allah itu hilangkan akal. Makanya itulah perlengkapan surat An-Nas tadi dalam Al-Quran 30 juz. Minal jinati wanas min syarril waswasil khannas. Buang rasa was-wasmu, buang rasa kejinusanmu, buang rasa akalmu, pikiranmu, nafsumu. Kalau kamu ingin ingin bertemu kepada Allah. Kenapa? Akal itu kan tumbuhnya akalnya tumbuh di kolbu, ya. Makanya banyak manusia digulingkan dengan wawasan akal, ya. Padahal Al-Quran itu khusus tidak bertentangan dengan diri manusia, tidak bertentangan dengan dirinya. Kalau secara kiraat itu jangan harus bertentangan dengan akalnya. Itu konteks akal. Tapi kalau sudah konteks ilmu, dia tidak bisa bertentangan dengan dirinya. Ya, apa yang dipahamkan semua dalam dirinya. Dia tidak bisa keluar dari dirinya. Kalau keluar dari dirinya berarti bertentangan dengan dirinya tuh. Makanya dia katakan Allah, tidak ada yang mampu bersujud kepadaku selain diriku sendiri. Tidak ada yang mampu melihatku kecuali diriku sendiri. Gitu. Kalau sudah keluar dari dirinya, itu sudah bertentangan dengan dirinya. Sudah keluar dari dirinya. Makanya pengetahuan kebatinan ini hanya bagaimana kita harus mencapai yang dikatakan aku itu. Ya, hanya aku. Ya, yang kamu pandang itu aku semua tuh. Yang kamu pandang itu aku semua tuh. Ya, yang mau jelek, yang mau bagaimana, yang mau ganteng, itu aku semua tuh. Allah semua tuh. Sehingga kita memahami dengan begini, muncullah kesadaran tadi. Muncullah kesadaran tadi, berarti kita sudah mampu mengendalikan perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya menyakitinya, ini berarti saya menyakiti Allah dong. Kalau saya menyakitinya, berarti saya menyakiti Allah dong. Sama halnya saya menyakiti diri saya sendiri. Muncul dia, mulai bekerja. Perbuatan keji dan mungkar tadi sudah mampu dia. Makanya orang yang sudah rajin begini, rajin ini, tapi dia masih mampu mengatakan begini, berarti orang-orang yang masih Tuhan di sana, aku di sini tuh. Berarti dia belum mengenal Allah tuh. Dia masih menuhankan agama di situ. Kalau bukan tidak sama pemahaman saya yang kamu, itu kamu kafir. Itu masih menuhankan agama. Kamu bukan golongan dari saya, kamu kafir. Itu menuhankan agama.
Makanya yang harus dicapai adalah kata aku atau kedudukan sampai kepada aku semua. Ya, jadi jangan ada lagi keraguan. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran jangan kita timbulkan keraguan. Karena memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran tentang ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada jalan yang lurus, tidak ada jalan yang benar, hanya pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya itu nyata. Saya itu terang benerang. Kenapa engkau tidak melihat? Kenapa kita ditutupi oleh hijab tadi? Hijab apa? Keakuan diri tadi, merasa nyata di situ. Merasa terang, ya, merasa nyata, merasa terang. Sehingga kita memandang orang lain itu, wih, dia lebih ganteng daripada saya ya. Nah, karena apa? Karena kita merasa terang. Ya. Tapi kalau kita sudah merasa aku, oh dia itu sudah aku. Kenapa juga harus aku ini mau menjadi dia? Udah gak perlu karena dia itu aku. Kebahagiaannya dia aku. Kebahagiaannya dia itu aku yang bahagia. Kesengsaraan dia itu aku yang sengsara. Semua sudah aku. Ya. Semua sudah terjadi. Hablum minanasnya sudah sejalan, hablum minaulahnya sudah langsung satu jalan, hablum minal alamnya langsung sejalan, satu paket dia. Karena apa? Sudah kenal. Aku semua. Makanya kata-kata yang dikatakan dari timur ke barat, di mana kamu memandang, di situ wajah Allah. Itu bagaimana dia menceritakan tentang bahwa sesungguhnya kasih sayang itu dalam bentuk kata aku. Allah itu aku. Allah yang bernama Allah itu ya aku ini. Makanya dikatakan tiada Tuhan lagi selain aku ini. Makanya kita kembali lagi kepada diri kita ini. Ya, sebagai pelajaran yang penting di dalam diri kita, sebagai bagaimana tentang umat dan Tuhan di dalam diri kita. Kita bangkitkan diri ketuhanan, kita bangkitkan diri keumatan dalam diri kita. Sebagai apa? Sebagai tuntutan untuk kita berjalan, untuk kita membuktikan di dunia ini bahwa kita ini bertuhan. Kalau hanya pengakuan ya maha bisa, kita hanya pengakuan. Tapi kalau tidak ada pembuktian, ya percuma. Tidak merasakan, tidak mengalami, tidak berhubungan. Yang sudah mengalami dan berhubungan itu tentunya sudah melihat aku itu semua. Ya. Tapi kalau kita masih mengaku Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, Al-Quran, kitab kita Al-Quran, sanad kita Muhammad, ya. Lalu kita masih cakap sana, cakap sini, ngomong sana, ngomong sini, aib orang. Ya. Kita tanyakan lagi Tuhan yang mana yang kamu sembah, Tuhan yang mana yang kamu ikuti, sehingga muncul ajaran kayak begitu di mulutmu. Nabi siapa yang kamu ikuti itu sampai muncul kayak gitu perkataan. Makanya orang-orang yang sudah paham itu paham dia, cuma cukup dengan memandang orang itu, cukup dengan menilai kata-katanya. Ya makanya kalau kita orang bijak, orang yang berilmu, nggak usah lagi kita ladenin, nggak usah kita lagi layanin, karena kita sudah paham berarti itu bukan seorang Muslim, bukan seorang Islam, gitu aja. Ya kenapa? Yang Islam itu yang sudah mengenal Allah. Kalau tentunya kalau sudah Islam sudah mengenal Allah, tentunya dia tidak akan bercakap-cakap sedemikian. Makanya banyak tuh yang ngaku tuh, ya, yang ngaku. Makanya kita ini bukan terobsesi karena keluarga kita Muslim. Makanya syahadat itu dipentingkan. Ya bukan karena orang tua saya Islam, bapak saya Islam, lantas saya Islam. Tidak. Syahadat itu dipertentukan untuk satu orang, satu jiwa satu syahadat, satu jiwa satu syahadat, satu jiwa satu syahadat. Tidak akan dikatakan kamu bapakmu Islam nggak usah bersyahadat, mamamu Islam nggak usah bersyahadat. Wajib bersyahadat.
biar kamu kenal Allah di situ. Masya Allah. Ya mungkin sahabat beriman, saya ini laporan dulu ya. Kalau mau bernarasi silakan dulu. Saya mau laporan dulu. Minta maaf sebanyak-banyaknya. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Kalau Bang Hari belum tutup, saya juga belum turun Bang Hari ya. Iya, belum. Iya, kita tunggu aja, ngatur nuhun. Iya. Iya, nggih, amit se. Maluku Utara, Maluku Tengah. Lanjut sesalan. Jadi di suhu. Salan. Di wajah. Yang baik. Pak Am di bukit ada pokoknya po ilmu. Sumang zaman Bang Hari, kamat Leo. ada tuh CWA Bang Hari ya. Iya. Ini Allah hidayah pandai Al-Quran arti ini kita mau nggak Saya belum masuk grup WA. Iya, oh belum ya? Iya, misalkan mau masuk barengan, ajak saya itu. Makari ya Allah terus. Di Alan ini. Hidayah hanjuk kamat. Tapi Alan udah masuk. admin dia, adminnya banyak. Saya bukan admin, yang adminnya Iya. Bang Yuda sama Kak Nepi. Hidayah Oh iya. Dan rasa nanti saya anu lagi Kak Nepi. Iya. Saya start Makasih. teman-teman. Buat pembina tua juga tuh nomor WA-nya. Terus Bang Hari, teman-teman. Siapa tahu satu. Sudah ada nomor tuh sama Bang Alam. Oh iya. Jadi tinggal tanggung jawabnya Bang Alam. Apa itu? Masuk di grup Alam. Bang kasih tanggung jawab memang tuh Alan supaya jangan jadi anak bungsu terus. Supaya ada tanggung jawabnya jadi kakak. Anu, kirim aja nomornya di ini di TikTok saya. Nanti saya masukkan ke sana. Nanti Kak Nepi yang masukin. Iya. Nomor Bang Heri sudah ada. Nomor Kak Sanoka belum ada. Ada sama Abang Heri ya, Abang Kahar ada. Nah, Bang Heri nanti kirim ke saya. Nanti saya yang Iya. transfer. Udah. Transfer apa nih? Kalau duit ke saya saja. Kalau duit mau semua. Kalau saya sebentar turun atau enggak ada, Bang Hari. Nah, itu bisa kita membuat masjid lagi. Ya jangan sampai kita hanya membuat masjid lantaran masjid ini tidak artinya kosong ya. Nah, kosong mungkin hanya 3-2 ya. Nah, dengan kebijakan tadi ya tentunya memang benar ya. Nah, memang benar. Jangan sampai apa? Jangan sampai masjid yang dibangun ini karena saking banyak masjid dibandingkan dengan orang yang sholat, ya lantas masjid yang lain-lain itu kan nggak berguna. Ya, yang nggak berguna tentunya akan menjadi begitu saja ya, akan terbengkalai. Nah, jadi dengan kebijakan Bank Penatua ini, ya itu lebih bermanfaat, lebih berguna ya. Apa artinya untuk mengembangkan satu usaha di dalam kampung itu nggak apa-apa. Ya, masjid itu dibangun karena dengan alasan tadi, karena mungkin di daerah itu tidak artinya tidak muat masjidnya gitu. Sebenarnya tempat beribadah itu yang dimaksud dibangun kayak gitu, bukan harus kita memperbanyak masjid. Ya lantas yang masjid lainnya ini kosong ya. Contohnya juga di sini nih ya, kita sudah ada masjid agung, sudah ada masjid untuk bagaimana kalau sholat Jumat kumpul di situ.
ini kita di sebelah ini kepala desa yang baru nih membuat masjid yang lebih besar. Padahal masjid kita yang Masjid Agung ini udah cukup, ya. Artinya masih dia kosong gitu. Makanya yang masjid yang besar yang baru dibikin ini, yang sekarang udah mau jadi, itu kadang-kadang 3 orang, 4 orang yang sholat, 2 orang. Nah itu kan artinya membuang-buang dana desa ya. Nah itu anggarannya sampai miliaran ya sahabat beriman. Nah mending bagaimana lahan itu dijadikan satu tempat usaha atau tentang bagaimana untuk kita mandirikan masyarakat ini ya sebagai lumbung usaha masyarakat gitu. Kalau kita sebagai kepala desa yang bijak gitu ya. Ya bukan karena kita bosan dengan sumbangan ya, tidak, tapi lihat keadaan masjidnya ya, itu sudah makan anggaran bermiliar-miliar, tapi masjidnya masih separuh, masih belum dicat ya, belum diplester, belum di ini, belum memiliki lampu yang lengkap. Nah, dia harus memiliki berapa miliar tuh. Nah, coba kalau dianggarankan, artinya dibukakan usaha, lumbung usaha di situ, seperti tempatnya gitu ya. Nah ini yang bermanfaat gitu maksudnya, makanya terbuang-buang di situ anggaran ya. Ya mungkin Bang Penatua kayak begitu ya. Bijaksana atau arif billah. Arif billah. Billah no bersama Allah. Lanjut. Ya kayak begitu. Arif kidang Kayak begitu ya Bang Penatua. Ya nggak apa-apa kalau memang ada yang lain melarangnya atau memang sudah sekampung yang tidak menyetujuinya ya, tentunya Bang Penatua ya mundur aja kan, karena Bang Penatua sendiri nggak mungkin bisa melawan semua ya. Iya betul, iya betul. Iya. Tentunya dari kan begini, saya sampaikan bahwa sebenarnya saya rasa niatnya sama ketika kita mau membangun masjid, begitu juga dengan andaikan kita membuat suatu usaha. Nah, ini kan masjid ini kan tempat beribadah, tapi ketika lahan usaha kita bentuk sebuah lahan usaha ini, jadi hasil keuntungan nanti di sini kita fokuskan kepada yang tidak mampu yang di sekitarnya itu, ya itulah sebenarnya hablum minan nasnya. Iya, makanya dalam Al-Quran itu bagaimana dia mengatakan sesungguhnya sholat itu ya, sesungguhnya bagaimana dirikanlah sholat untuk mengingatku ya. Dan apa juga yang dikatakan dalam Al-Quran, celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, apa yang termasuk yang lalai dalam sholatnya? Tidak melihat tetangganya, tidak membantu orang lain. Nah itu ya, nah itu yang dimaksud ya. Masya Allah Bang Penatua ya. Makanya kalau memang di situ Bang Penatua, kalau memang masjidnya kurang nggak apa-apa ya. Kalau memang masjidnya banyak, lepas itu orangnya muat ya. Berdempetan kalau di sini, Masya Allah. di kecamatan ini, kecamatanku sudah 150 lebih. Masya Allah. Nah, jadi makanya selalu saya berusaha untuk mengalihkan bukan saja masjid lagi. Masya Allah. Iya. Seharusnya itu dari ini ya, disampaikan kebijakannya pada kepala desa ya. Kepala desa nanti mungkin mengantarkan kepada provinsi. Kalau kita lawan warga tuh, lawan massa tuh bahaya tuh, lawan massa tuh. Ya. Mereka harus dipertemukan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Kalau kita yang layan, wih, Masya Allah, itu masa nggak mau tahu tuh masa tuh. Ya tergantung dari kesadaran mereka masing-masing ya. Nah gitu.
Kalau mau ingin mandiri ya kayak gitu yang Bang Penatua yang katakan tadi, kalau mau ingin mandiri desanya ya, kampungnya harus ada lumbung pangan, ada lumbung usahanya di situ. Jangan kita hanya membutuhkan uang-uang dari pusat gitu ya, tapi bagaimana desa ini bisa mandiri dengan sendirinya. Nah, gitu artinya yang dia maksud Bang Pena itu ya. Karena lumayan loh itu anggaran desa itu. Karena begini Guru, kan ada sepunya wadah apa ini yang bergerak di bidang sosial, tapi hanya kami saja yang secara ikhlas itu melakukannya, dan alhamdulillah ternyata banyak yang respon. Saya sekarang tinggal kontrol bagaimana, dan ini kita memang fokuskan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, dan alhamdulillah rumah itu sudah ada beberapa yang kita bangunkan. Di sisi lain sudah ada beberapa memang dari awalnya yang tidak mampu itu kita berusaha untuk membuatkan usaha gitu. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan dengan baik, alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana tadi Pak Hari? Bagaimana, silakan Pak Hari, hostnya. Aduh. Itu iya, di kita itu masjidnya yang berdikari gitu, jadi masjid itu memiliki beberapa unit usaha gitu, jadi masjid tidak mengandalkan sumbangan dari masyarakat lagi. Jadi dari hasil usaha tadi, usaha yang dibangun tadi, misalnya hotel syariah atau yang lain-lain gitu. Terus kita dari hasil itu kita ada karyawan, kita bayar upah karyawan, selebihnya kita kembalikan ke masjid lagi gitu. Masjid kan untuk bayar marbot, untuk bayar apa? Imam, khotib, bilal gitu kan. Kita dapatnya dari hasil dari itu, dari usaha itu, unit usaha masjid gitu. Insya Allah. Karena kalau banyak masjid, kalau dia bangun beberapa masjid lagi berdekatkan, efektif juga gitu. Iya, Masya Allah. Iya, jadi sebenarnya saya tuh apa yang misalnya tadi ada dana digunakan gitu, dia lihatkan ke masjid dia aja, nanti masjid buat usaha gitu. Iya, Masya Allah. Nah, itulah yang sama maksudnya dengan Abah Penatua ini, sama maksudnya tadi itu. Iya, memang harus kita mandiri ya, kalau kayak gitu ya, harus kita memang mandiri. Nah, jadi nanti datangnya uang sana sini tidak lagi dipersoalkan ya, tidak lagi dipersoalkan ini tentang hasil ini, tidak lagi ya. Semua karena apa? Sudah mandiri ya, sudah mandiri. Sama kata Mbak Rihan ini nggak perlu lagi minta-minta di jalan. Iya. Aduh, stop, cukup aduh, Tapi ternyata itu masih ada di dulu lah. Kalau sekarang tak tahu kalau zaman sekarang. Ya, silakan yang mau bernarasi, mungkin ada yang mau bernarasi atau yang mau ditanyakan, silakan Bang Pak Heri. Ya, ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Tidak ada. Mumpung masih ada Bang Yuda. Jadi begini, Bang terima Ahmad. kasih banyak. Oh iya, Terima kasih banyak atas bimbingannya. Karena kenapa saya sampai, jadi sampai tadi ada bahasa guru yang menyampaikan bahwa saya menyampaikan apa ini manfaat secara umum. Ternyata alhamdulillah ini anak kadang ikut di Komal ini, jadi sampai
kemarin itu dia buka kumal lain, dapat orang berdebat bahwa Al-Quran itu 40 juz, 30 juz katanya, yang tersurat 10 juz. Langsung datang ke saya, aku bilang kenapa ini ada 40 sedangkan ini kan gurunya apa kan bilang 30. Masya Allah, ya. Ini langsung saja saya tatap ini anak sambil menatap tersenyum. Saya ingat kata-kata guru saya ingat alhamdulillah, artinya sudah bisa membedakan yang mana di situ 30 juznya dengan 4 Anu, apa itu kalau kita masuk ke komen lain yang berdebat itu kan dampaknya itu luar biasa, kayak apa itu energi negatifnya itu terus berdampak gitu, kayak yang tadi bilang kalau kita nggak pakai kopiah itu atau peci itu, wah Ya lanjut Bang Penatua. jadi di situ muncul rasa bersyukur saya. Jadi saya tanya, saya bilang yang mana benar kira-kira di situ. Dia bilang saya percaya gurunya apa. Jadi saya bilang iya itulah yang betul. Nah, tidak boleh lagi memang tidak. Apa yang disampaikan jujur bahasa seperti ya pasti tidak bisa bertanggungjawabkan, karena ketika ditanya juz 31, 32 itu pasti lagunya hanya menyampaikan bahwa hakiki. Terima kasih. Iya. Makanya ada juga yang mengatakan langit kesadaran itu ada 14. Banyak pahaman-pahaman yang mengatakan langit kesadaran ada 14 ya. Nah, saya bagaimana makanya kalau kita sudah tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu, walaupun orang memahamkan 14 pokoknya yang sudah keluar dari Al-Quran, nah itu tidak akan lagi bisa kita apa, karena memang Al-Quran sudah meyakinkan kita kekukuhan kita di situ. Karena memang saya percaya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa pula kita harus mengikuti yang tidak ada di Al-Quran? Ya. Tentang langit 14, ruh ada 30. Itu yang ini kenapa ini ya? Ruh ada yang mengatakan 21, 25. Tentunya berarti itu adalah bagaimana yang tidak bukan berarti pemahaman bukan pemahaman dari ya, tapi memang Al-Quran tidak mengatakan sedemikian ya, tidak ada yang mengatakan sedemikian. Ya, walaupun kita mencari maknanya tidak akan kita menemukan langit itu 17 atau 14 ya. Makanya disafaatkan 7 tuh ya, 7 kalau kita apa yang dikatakan syafaat itu 7 itu pintu kajian ya. Kalau bismillah dikaji ya, pasti 7 ya, la ilaha illallah itu kunci ya. Makanya tafakur itu kunci 7 ya. 7 kesadaran itu 7, sifat itu 7. Makanya dia sebagai angka keramat ya, angka keramat bagi kita bertauhid, artinya sumber dari kajian itu tersebut. Kaji ayat itu 7. Gitu ya sahabat beriman. Jadi yang 30 juz ini ya memang 30 juz, mau cari di mana yang 1 juznya ya. Gitu. Kalau tentang juz itu 30 itu tentang kenikmatan di dalam diri manusia ya. Berarti narasumbernya Al-Quran ini dalam diri kita semua, begitu ya. Berarti betul dong, Al-Quran itu kalau kita membaca secara mana untuk sebagai petunjuk manusia, karena narasumbernya dari manusia. Artinya dari dalam kesadaran manusia narasumbernya. Makanya dikatakan laut mahfuznya manusia ya, atau dikatakan kita ini kitabullah ya, kitab Al-Quran yang hidup ya. Kalau yang kita baca ini kan artinya masih berbentuk ayat. Lalu bagaimana ayat ini kita hidupkan? Inilah yang dikatakan kitabnya Allah, kita ini yang hidup. Makanya dikatakan hai jiwa-jiwa, hai kitabku, kembalilah engkau kepadaku menuju dalam surgaku.
Dia memanggil kitab gulanya, dia memanggil jiwanya. Ya. Dia memanggil jiwanya, ya, yang memanggil kitab-kitabnya yang hidup. Ya. Makanya kita dikatakan walau alam, alamnya Allah, ya, atau dikatakan kitabnya Allah. Ya. Jadi memang cuma 30 yang membuat orang bengung, 6.666 ayat. Nah, lalu di mana yang sebagian? Nah, yang sebagian itu pada diri kita ini. Ya, tapi pada diri kita ini bukan berarti kita untuk melebihkan Al-Quran menjadi 31, 32. Ya. 6.666 dilengkapkan oleh mim ha mim dal, tentunya kita yang tersirat, ya, diri kita yang tersirat, diri yang Muhammad. Nah, lalu mana yang mim, mana yang ha, mana yang dal bagi diri kita. Itulah yang tertera sesuai dengan jumlah hijaiyahnya. Itulah yang kita cari dalam Al-Quran yang tersirat itu. Maaf Bang Yuda, teman-teman di sini lampunya mati dan nanti sinyalnya. Oh iya, nggak apa-apa Bang Hari. Nanti sudah hidup lagi, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Ya, makanya kemurnian Al-Quran itu ya pada diri kita itu, yang mensucikan Al-Quran itu ya pada diri kita itu, yang menyempurnakan Al-Quran itu ya pada diri kita itu. Makanya Al-Quran bisa mengetahui segalanya, berarti manusia juga bisa mengetahui segalanya. Karena apa? Petunjuknya dari Al-Quran. Ya. Kadang-kadang orang bingung tuh, oh dari mana dapat kajian Tuhan itu? Padahal dari Al-Quran. Ya, gitu. Makanya itulah kelebihan bagaimana kita sudah sampai kepada makna Al-Quran, ya, atau mengkaji secara tersiratnya. Kita akan menemukan tentang mujizat Al-Quran, ya. Dia akan menemukan tentang perjalanan batin di dalam diri kita, ya. Perjalanan sir di dalam diri kita, semua di dalam Al-Quran. Tidak ada lagi di kitab-kitab lain. Terus Bang Hari, itu lampunya udah nyala ya? Mungkin Bang Hari mungkin lagi keadaan sibuk atau lagi kerja, ya nggak apa-apa Bang Hari. Buat peribahasanya mako nyendiri sompok. Teman-teman gimana nih? Aku terus nanti sambung lagi. Iya Kalau saya Bang Hari biarkan dulu beliau istirahat juga. Iya. Bisa malam dilanjut bahas lagi. Kita arungkat dulu Bang Hari ya. Saya juga ini mau apa? Iya, Saya mau mau ke laundry ini, mau ke laundry. Tar malam. Iya, sama-sama Bang Penatua. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama Pak Jufri, sama-sama. Iya. Sama-sama Bang Andi. Mbak Yuni sama-sama Bang Alan. Iya. Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Amelia, makasih. Ya, makasih Mbak Yani, makasih. Kita namanya kitabullah, kitabnya Allah. Pak, untuk looknya sendiri Kak, dia itu sudah timeless, bisa banget dipakai buat daily kamu setiap hari.